Ya halo guys, welcome back again. Dan pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan membahas raket-raket viral. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas raket-raket viral, tapi raket yang kita bahas itu raket-raket yang jadul ya, jadi udah agak lama gitu ya. Nah, sekarang kita akan kembali membahas raket viral, tapi raket yang kita bahas adalah raket yang lebih kekinian ya, jadi lebih baru ya. Di tahun 2020 sampai 2021 akhir ya. Jadi saya sudah menyiapkan beberapa raket ya dari berbagai brand, dan menurut saya raketnya ini viral, hits, rame, banyak dibeli, banyak dicari ya. Dan oke, langsung saja kita lihat raketnya apa-apa saja ya. Oke, untuk yang pertama ada raket dari brand Yonex dengan seri Rudy Hartono series ya. Ada Nanoroy 68 like dan Arc Saber 69 like. Dan sekarang yang lebih baru itu ada Nanoroy 70 like dan Arc Saber 71 like. Dibanderol dengan harga yang terjangkau ya, kisaran 200 sampai 400 ribuan. Raket ini termasuk raket Yonex yang banyak dibeli kalau kalian perhatikan. Ya mungkin karena harganya begitu terjangkau kali ya. Diperkenalkan sekitar 2 tahun yang lalu ya, di tahun 2020-an. Raket ini ditujukan untuk mereka yang baru bermain badminton ya, atau bisa dikatakan ya untuk pemula ya. Atau bisa juga mereka yang mencari raket ringan ya, atau raket Yonex ya, tapi dengan harga yang murah. Nah, untuk spesifikasinya seperti ini. Raket ini memiliki bobot 5U ya antara 77 sampai 78 ya, dan ya plus minus lah ya. Sehingga dapat dikatakan raketnya ini raket ringan ya. Balance point pada raket ini tidak disebutkan berapa angkanya, tapi kalau saya perhatikan di kisaran 290 sampai 300 mm ya, plus minus tentunya. Kemudian memiliki shaft medium dan raket ini bisa ditarik hingga 30 lbs. Dan desain raket ini menurut saya menarik banget ya, dan apa ya, sangat fresh dan segar ya. Secara umum raket ini ramah digunakan, tapi buat kalian yang jam terbangnya udah lumayan, tentu jangan berharap banyak pada performa raket ini ya. Tapi kalau sekedar dijadikan raket cadangan kalau lagi capek, ya menurut saya nggak apa-apa sih ya. Oke, selanjutnya adalah raket dari brand Max Bolt dengan seri Galantur ya. Nah, raket ini tuh ada dua warna guys. Yang hitam itu diperkenalkan lebih dulu di bulan Oktober 2020, lalu disusul warna putih pada bulan Maret 2021. Raket ini menjadi viral dan ramai karena raket ini bisa ditarik hingga 43 lbs guys. Dan pada saat itu tarikan 43 lbs itu nggak banyak ya, jadi baru Galantur ini yang bisa ditarik hingga setinggi itu ya. Nah, tapi kalian jangan khawatir ya dengan kualitas material raket ini. Kalau nggak salah materialnya sudah menggunakan 40T ya, 40 ton Japan Modus Grafit. Jadi menurut saya udah bagus banget, dan spesifikasinya itu dia 3U ya, kisaran 85 gram ya plus minus. Balance point-nya di angka 300 mm, jadi termasuk head heavy, dan shaftnya itu dia medium cenderung ke kaku ya. Dan frame raket ini tuh dia berbentuk compact, jadi modelnya itu seperti Yonex Voltric Jet Force 2 atau Apax Jet Jiggler atau Apax Jiggler LHE. Jadi modelnya seperti ini, jadi dia lebih kecil daripada frame pada umumnya ya. Jadi kalau dilihat ya, raket ini tuh lebih pas digunakan untuk mereka yang jam terbangnya tuh udah lumayan ya, dan buat main single menurut saya raket ini cocok. Kalau buat main double ya jatuhnya adalah buat pemain yang suka mengandalkan power ya. Harganya kisaran 400 sampai 500 ribuan ya, jadi masih bisa dikatakan terjangkau lah ya. Oke, selanjutnya ada raket dari brand Mizuno dengan seri Pro Max Z3. Nah, raket ini tuh diperkenalkan sekitar 1 tahun yang lalu ya, jadi ya masih awal-awal tahun 2021 ya. Di Mizuno, raket ini tuh termasuk rame ya guys, di antara beberapa raket yang lain. Raket ini menurut saya, kalau saya perhatikan tuh paling rame. Kemarin saya sempat lihat di official store-nya di Shopee itu, untuk yang Pro Max ini penjualannya gila banget ya, banyak. Oke. Banyak juga yang review di channel-channel badminton. Cuma kalau saya sendiri belum pernah mereviewnya ya, baru sempat megang doang waktu itu. Dan untuk seri Pro Max ini tuh dia ada 3 jenis ya, tapi yang paling ramai itu dia yang Pro Max Z3. Harganya cukup lumayan, resminya 750.000, dan speknya itu dia beratnya 4U, lalu head heavy. Tidak dijelaskan berapa nilai BP-nya atau balance point-nya, tapi kalau Mizuno itu biasanya ada di angka 295-an ya. Shaftnya medium dan bisa ditarik hingga 33 lbs, jadi ya lumayan lah ya.
Dari beberapa teknologi yang ada pada raket ini, yang menarik itu ada yang namanya Rapid Response System. Jadi teknologi itu modelnya itu semacam UHB shaft punyanya Li-Ning. Intinya, shaft raket ini tuh dapat membantu memberikan dorongan sehingga pukulan smash atau pukulan biasa itu jadi lebih cepat dan lebih akurat. Oke, selanjutnya ada raket dari brand Victor, yaitu thruster HMR ya. Nah, HMR ini dia ada dua model ya, ada HMR dan HMR-L. Tapi di HMR itu juga ada dua lagi ya, yang beratnya 4U dan 5U. Baik HMR dan HMRL ini raketnya sama-sama ramai kalau kalian perhatikan di penjualannya ya, di kemarin saya lihat di Sport Center ya, itu kedua raket ini tuh sama-sama banyak banget yang membeli ya. Dibandingkan dengan raket Victor yang lainnya di harga 1 juta, dua raket ini paling ramai. Tapi ini saya hanya akan membahas yang HMR-nya aja ya. Ini raketnya tuh dulu sempat habis stoknya dan sekarang sudah ada lagi. Dan HMR sendiri tuh dulu warnanya awal kali itu dia biru dan orange, dan kalau sekarang tuh warnanya dominan biru ya. Nah, raket ini dibanderol dengan harga 600 ribuan, sementara kalau yang HMR-L-nya tuh dia lebih murah ya, di 500 ribuan ya. Spek pada raket ini tuh modelnya sama seperti Yonex ya, jadi tidak banyak info yang tersedia. Beratnya 4U dan 5U untuk AMR ya. Untuk yang 4U tuh bisa ditarik hingga 32 lbs dan 5U-nya tuh bisa sampai 31 lbs. Materialnya bagus, grafit dengan campuran resin ya. Lalu ada yang namanya itu Fiber Reinforced System pada bagian framenya. Jadi framenya itu dibentuk dari lapisan-lapisan serat karbon, dan dengan adanya teknologi ini diklaim raket ini tuh mempunyai elastisitas yang baik sehingga raketnya tuh stabil pada tension atau tarikan yang tinggi guys. Oke. Raket ini masuk dalam tipe raket powernya Victor ya, tapi banyak yang mengatakan atau testimoni dari penggunanya, raket ini tuh feel-nya tuh all-round ya, jadi all-round ke power gitulah ya. Jadi tidak begitu heavy banget ya, jadi ya buat kalian yang tipe permainnya all-round masih masuk lah raket ini ya, dengan kecenderungan ke power. Dulu saya pernah ukur balance point-nya tuh di angka 295 ya, jadi ya raket ini bisa dikatakan ya masih ramah digunakan ya. Tapi untuk smash yang powerful rasanya menurut saya terbatas ya, karena generate powernya ya kalau di balance point segitu ya nggak terlalu heavy banget ya. Jadi harus bergantung juga dari power si pemakainya. Oke, selanjutnya ada dari brand Li-Ning, yaitu ada 3 ya. Kalau kalian perhatikan di tahun 2021 itu raket Li-Ning yang paling ramai itu dia ada, ini kalau menurut saya ya, jadi ada Superlight Max 9, ada Ignite 7 dan Turbo Charging Z ya. Yang 3 itu yang menurut saya paling ramai ya. Masing-masing memiliki karakter yang berbeda-beda ya. Kalau Superlight Max 9 itu adalah raket all-round dengan berat 4U, kisaran 80 gram plus minus tentunya. Kemarin saya dapat di 82 gram. Balance point-nya 300, tapi waktu itu saya dapat nggak sampai 300 ya. Shaftnya medium dan harganya kisaran 300 sampai 500 ribuan. Nah, Ignite 7 sendiri itu adalah raket yang kecenderungannya itu adalah raket speed dengan berat 5U, kisaran 77 sampai 78 gram dan balance point-nya 300 lebih dikit, shaftnya juga medium dan harganya ya 400 sampai 500 ribuan. Nah, lalu ada Turbo Charging Z ya, ini adalah raket power ya. Dan ada 3 model ya, ada 3 tipe, yaitu Drive, Boost, dan Combat. Nah, Boost dan Combat ini yang paling rame ya. Beratnya 4U, cuma nanti mungkin kalian bisa dapat realnya itu jatuhnya di 3U awal ya. Balance point-nya di angka 300-an mm ya, plus minus, shaftnya medium dan harganya kisaran 600 sampai 700 ribuan ya. Jadi kalau kalian mainnya lebih all-round, bisa ambil tuh yang SM9. Raketnya enak dan nyaman dipakai, cuma biar powernya kerasa lebih maksimal, mesti dikasih senar yang bagus juga. Nah, kalau mainnya lebih ke speed, bisa ambil yang Ignite 7 ya. Buat main kontrol atau speed, raket ini menurut saya enak ya, raketnya ringan. Nah, kalau kalian yang lebih banyak mainnya pakai power, suka smash, bisa ambil yang Turbo Charging Z ya, bisa boost atau yang combat. Buat pemula atau mainnya lebih all-round dan banyak kontrol, ya menurut saya tentu Superlight Max 9 dan Ignite 7 lebih pas ya. Tapi kalau kalian yang jam terbangnya udah lumayan, udah ya intermediate gitu ya, tipe kalau bermainnya power atau pemula bermainnya power, Turbo Charging Z ini bisa jadi pilihan bagus. Dan untuk harga 600-700 ribu, Turbo Charging Z ini adalah raket power yang menurut saya recommended ya. Oke, selanjutnya ada raket dari brand RS dengan seri AV Flash. Dan AV Flash itu dia ada 31, AV Flash 51, dan AV Flash
61, 31 itu kontrol, 51 itu power, dan 61 itu proof ya. Harganya sama di angka 600 sampai 700 ribuan, dan dari ketiga raket itu yang paling ramai kalau saya perhatikan tuh yang AV Flash 61 proofnya. Nah, AV Flash 61 proof ini raket untuk tukang gebuk ya, pemain yang suka main smash dan mengandalkan power. Tapi tentu speknya tidak mudah ya, karena selain beratnya tuh dia 3U, raketnya tuh juga head heavy ya. Ya meskipun kalau saya perhatikan kalau nggak salah ya nggak sampai 300, tapi udah masuk head heavy lah ya. Dan shaftnya tuh cenderung kaku, jadi sedikit lebih bersahabat yang AV Flash 51 powernya. Tapi jangan khawatir buat main power, AV Flash 51 menurut saya udah lumayan bagus ya kalau dari pengalaman saya menggunakan raketnya ya. Nah, raket ini menurut saya lebih cocok ya buat pemain dengan jam terbang yang udah lumayan, yang pemula tapi ingin merasakan apa ya, ingin merasakan powernya juga, itu bisa ke 31 kontrol ya. Ya menurut saya meskipun hanya kontrol, tapi menurut saya buat bermain power juga udah bagus ya. Tapi kalau penasaran dengan 51 atau 61 ya nggak apa-apa sih ya. Nah, raket ini tuh dia unik ya, dia memiliki yang namanya tuh aileron fan system, jadi modelnya tuh kayak landing aeronaut ya, jadi dia ada bolong-bolongnya gitu ya. Oke, selanjutnya ada raket dari brand Velet, yaitu Aeromars 10 dan Galaxy Flare 10. Ya, diperkenalkan sekitar tahun 2021 November kalau nggak salah ya. Ini brand Velet ini raket yang lagi brand yang lagi naik daun ya, dan menurut saya itu kalau saya perhatikan mulai meroketnya itu sejak adanya Aeromars dan Galaxy Flare ini. Nanti kalau salah silahkan dikoreksi ya. Harganya raketnya waktu itu 300 ribuan saja, dan raketnya tuh hits banget ya, viral dan banyak banget yang cari, sampai-sampai stoknya tuh pada habis semua. Dan begitu ada barangnya, harganya tuh udah berapa ya, udah nggak 300 ribuan lagi ya, udah 400 ribuan lebih lah ya. Nah, sekarang sudah ready lagi ya, meskipun ya itu tadi harganya udah susah kalau kalian mencari di harga 300 ribuan ya. Banyak yang di angka 400 ribuan. Nah, raket ini tuh memiliki spek berat 4U dan 3U ya. 4U-nya tuh 82 gram plus minus, 3U-nya tuh 86 gram plus minus. Balance point-nya sama, baik 4U dan 3U-nya tuh di 290 mm plus minus. Jadi masih masuk raket ya, balance ke berat kepala ya. Shaft-nya medium dan tensionnya bisa sampai 32 lbs. Nah, antara Aeromars 10 dan Galaxy Flare ini spek resminya dari official webnya kalau saya perhatikan tuh, dan kalau saya lihat tuh sama ya guys, cuma beda warna aja. Tapi kalau mengamati testimoni penggunanya, ada yang mengatakan tidak sama. Kedua raket ini kalau menurut saya, kalau saya lihat dari testimoni penggunanya, sama-sama enak untuk bermain power, tapi yang Galaxy Flare ini tuh rata-rata lebih terasa mantap buat main power. Sementara kalau yang Aeromarsnya tuh dia lebih mantap di speed ya, jadi ya power speed gitulah ya. Nah, itu bisa saja terjadi ya, tergantung nanti berat dan BP realnya berapa yang kalian dapatkan. Jadi itu nanti akan mempengaruhi kecenderungan raketnya. Dan raket ini kalau kalian perhatikan grafisnya itu dia sangat menarik ya. Oke, selanjutnya adalah masih dari brand Velet juga, yaitu TG Power ya. Diperkenalkan tidak jauh dari yang Aeromars dan Galaxy Flare, jadi Desember 2021 kalau nggak salah. Dan ini adalah raket yang viral juga ya, ramai juga dari Velet. TG Power ini dia ada 3 ya sebenarnya, ada speed, ada control, dan power. Cuma yang paling ramai itu power. Barangnya susah dicari, kalau kalian cari sekarang udah susah. Kalau yang speed dan control relatif lebih mudah dicarinya, stoknya masih ada kalau kalian cari di toko online. Raket ini awalnya dibanderol kisaran 400 ribuan ya kalau saya perhatikan, tapi sekarang harganya udah banyak dijual di angka 500 ribuan. Tapi jika beruntung ya bisa saja kalian bisa dapatkan di harga 400 ribuan ya. Speknya seperti ini ya, ini agak berbeda ya dengan yang tertera di raketnya, jadi saya sesuaikan dengan yang tertera di raketnya ya. Beratnya 4U, kisaran 82 gram plus minus, balance point-nya di angka 300-an ya, 300 lebih lah ya. Shaft-nya dia agak kaku ya, jadi medium stiff ya, kemudian max tension-nya bisa sampai 35 lbs. Teknologinya macam-macam dan bentuk frame-nya tuh dia nggak biasa, agak unik ya, jadi modelnya kayak ketapel gitu ya di bagian sekitar T-joint-nya ya. Nah, testimoninya kalau saya amati bagus-bagus guys untuk raket ini. Tapi ada yang mengatakan kualitas catnya tuh dia kurang begitu baik ya, jadi gampang mengelupas ya. Ya meskipun desainnya itu sangat fresh dan apa ya, menarik ya. Oke guys, jadi itu ya raket-raket viral, hits, ramai, booming ya di tahun 2021, dan
Raket-raket itu menurut saya recommended semua ya, bahkan sampai sekarang kalau kalian mencari raket itu menurut saya masih masih recommended ya untuk dimiliki. Cuma nanti tinggal sesuaikan dengan gaya permainan kalian ya, karena raket-raket tadi kan dia memiliki karakter yang bermacam-macam ya. Oke, sebenarnya masih ada raket viral lainnya yang yang ramai juga ya, cuma belum saya sebutkan karena yang tadi itu udah cukup banyak. Mungkin nanti akan saya masukkan pada video yang lain ya. Oke, mungkin itu dulu ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Ya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian ya. Jika kalian ada yang punya salah satu raket dari yang saya sebutkan di atas, bisa kalian ceritakan atau sharing pengalaman kalian di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.